Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami dengan judul Jenis-jenis karya ilmiah dengan mata kuliah Teknik Menulis Karya Ilmiah. Dosen pengampu Dr. Sri Mulyati MPD, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Veteran Bangun Nusantara, Sukoharjo, 2023. Dengan anggota yang pertama, Farhan Rizky Renaldi dengan NIM akhir 113, Tatak Puntawijaya dengan NIM akhir 121, Arya Fadilah dengan NIM akhir 120, yang terakhir adalah Widi Nanda Saputra dengan NIM akhir 128. Yang pertama ada bab 1 pendahuluan. A. Latar belakang. Karya ilmiah tentu sudah merupakan bacaan yang sangat akrab dengan Anda. Karya ilmiah merupakan karya tulis yang disusun dan disajikan berdasarkan pada kajian ilmiah dan cara kerja ilmiah. Karya ilmiah adalah karya tulis yang disusun secara sistematis menurut aturan atau kaidah tertentu berdasarkan hasil berpikir ilmiah. Dalam menyusun dan mengkajinya didahului oleh studi pustaka dan studi lapangan. Karena karya ilmiah memiliki aturan baku dan persyaratan khusus dalam penulisan, maka kemampuan penulisan mutlak diperlukan. Kemampuan tersebut diperlukan agar tulisan yang dihasilkan dapat dimengerti secara benar bagi pembacanya. Kemampuan menulis dalam menyusun karya ilmiah sangat penting karena berisi tentang ilmu pengetahuan yang akan diteruskan oleh peneliti lainnya, sehingga perlu adanya pemahaman dari apa yang dituliskan dalam sebuah karya ilmiah. Salah satunya dengan mampu menulis dengan kalimat bahasa yang efektif. Karya tulis ilmiah yang efektif mengharuskan pemakaian bahasa yang tepat, singkat, dan teratur, dan resmi. Oleh karena itu, bagi pembuat karya ilmiah, perlu menguasai keterampilan bahasa, meliputi penguasaan ejaan, penguasaan pembentukan kata, penguasaan pemilihan kata, penguasaan penyusunan kalimat yang efektif, dan penguasaan penulisan paragraf yang utuh. Kemudian ada B. Rumusan masalah. Yang pertama, apa pengertian karya ilmiah? Yang kedua, apa saja jenis-jenis karya ilmiah? Kemudian C. Tujuan masalah. Yang pertama, untuk mengetahui dan memahami serta dapat menjelaskan pengertian dari karya ilmiah. Yang kedua, untuk mengetahui dan memahami serta dapat menjelaskan jenis-jenis karya ilmiah. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Widi Nanda Saputra. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih. Untuk yang pertama adalah pengertian karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah merupakan gabungan dari 3 suku kata. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, karya dapat diartikan sebagai hasil sebuah usaha, upaya, pembuatan atau ciptaan. Sedangkan tulis atau menulis memiliki arti segala kegiatan yang tercipta dengan huruf, angka, pena, atau media tulis yang lain. Yang ketiga adalah ilmiah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti bersifat ilmu, secara ilmu pengetahuan, atau memenuhi syarat kaidah ilmu pengetahuan. Nah, jika diartikan secara menyeluruh, karya tulis ilmiah merupakan sebuah karya yang dihasilkan dari kegiatan menulis dengan menggunakan penerapan kaidah ilmiah, mengutamakan aspek rasionalitas, mengusung permasalahan yang bersifat objektif secara faktual. Selanjutnya, pengertian karya tulis ilmiah menurut para ahli berikut ini. Yang pertama, Eko Susilo. Menurut Eko Susilo, karya tulis ilmiah adalah artikel yang diperoleh sesuai dengan sifat ilmiah dan didasarkan oleh observasi, evaluasi,
penelitian dalam bidang tertentu. Yang kedua, Dwi Loka dan Riana. Menurut Dwi Loka dan Riana, karya ilmiah atau artikel ilmiah adalah karya seorang ilmuwan dalam bentuk pembangunan yang ingin mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang diperoleh melalui literatur, koleksi, pengalaman, penelitian. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Tatak. Saudara Tatak, saya persilakan. Ya, terima kasih. Eh, Pengertian karya ilmiah menurut Titi Setioningsi, SPD, MPD, dosen pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri 11 Maret, Surakarta, ini menyebutkan bahwa karya tulis merupakan sebuah tulisan yang dibuat berdasarkan metode ilmiah, yakni logika ilmu pengetahuan, yang dimulai dari adanya masalah, tujuan, manfaat, dan pentingnya hal tersebut dibahas, memuat adanya fakta, teori-teori terdahulu, dan karya-karya terdahulu yang membawa hal tersebut. Kemudian ada metode pembahasan hingga kesimpulan, tentunya referensi juga harus disertakan. Selanjutnya, jenis-jenis karya tulis ilmiah. 1. Paper. Paper adalah jenis karya tulis ilmiah yang ditulis berdasarkan data serta argumen yang tingkat kevalitannya kuat. Paper juga biasanya disebut sebagai ringkasan dari penelitian yang telah dibuat. Tidak banyak perbedaan antara paper dengan makalah. Hanya sistematika penulisannya dan pembahasannya yang berbeda. Pembahasannya lebih singkat karena hanya terfokus pada analisis masalahnya saja. B. Makalah. Makalah merupakan karya ilmiah yang menyajikan sebuah masalah yang penyelesaiannya mengandalkan berbagai macam data yang ada di lapangan. Karya ilmiah ini bersifat empiris dan juga objektif. Dalam penyajiannya, makalah biasanya dipresentasikan dalam sebuah kegiatan seminar. Yang ketiga, modul. Menurut Suharjono 1995, modul merupakan materi yang disusun dan disajikan secara tertulis sedemikian rupa sehingga pembaca diharap dapat menyerap sendiri materi tersebut dengan tujuan sebagai bahan pembelajaran mandiri siswa. Sementara itu, menurut Resel dalam Suharjono 1995, modul merupakan suatu paket pembelajaran berkaitan dengan unit pelajaran atau subjek matter terkecil memuat sebuah konsep tunggal. Suatu modul merupakan upaya untuk membelajarkan siswa secara individual dalam rangka meningkatkan kemampuan siswa menguasai satu unit pelajaran sebelum pindah ke unit yang lainnya. Yang keempat, diktat atau buku teks. Diktat adalah catatan tertulis suatu mata pelajaran atau bidang studi yang dipersiapkan oleh guru untuk mempermudah atau memperkaya materi mata pelajaran atau bidang studi yang disampaikan dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, artikel ilmiah atau karya tulis. Artikel ilmiah adalah sebuah sebutan khusus untuk makalah yang mengalami variasi dan adaptasi tertentu yang dipublikasikan melalui suatu jurnal ilmiah atau penerbitan khusus tanpa meninggalkan prinsip dari struktur, format, sistematika, dan isi makalah ilmiah. Yang selanjutnya, skripsi. Skripsi adalah istilah yang digunakan di Indonesia untuk mendapatkan gelar sarjana dari perguruan tinggi. Skripsi suatu karya untuk menghasilkan ilmu pengetahuan atau suatu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan dikerjakan menurut aturan dan tata cara tertentu. Tujuan skripsi secara umum bertujuan untuk mengembangkan ilmu dari berbagai pengetahuan yang telah dipelajari selama bangku perkuliahan. Cukup sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Arif Fadilah, dipersilahkan. Baik, materi selanjutnya yaitu G. Tesis. Tesis adalah tugas akhir jenjang magister atau S2. Tesis salah satu karya ilmiah tertulis yang disusun secara individual, berdasarkan hasil penelitian empiris untuk dijadikan bahan kajian akademis. Tesis merupakan pernyataan atau teori yang didukung oleh argumen-argumen untuk dikemukakan. Merupakan hasil dari studi yang sistematis dan atas masalah.
Tesis mengandung metode pengumpulan, analisis, dan pengolahan data, serta menyajikan kesimpulan dan mengajukan rekomendasi. Selanjutnya yaitu H. Disertasi. Disertasi adalah karya tulis ilmiah resmi akhir seorang mahasiswa dalam penyelesaian program S3. Disertasi merupakan bukti kemampuan mahasiswa untuk melakukan penelitian yang berhubungan dengan penemuan baru dalam program ilmu yang dimiliki seorang mahasiswa S3. Yang selanjutnya I, yaitu buku. Buku adalah kumpulan tulisan atau materi yang terikat dalam satu volume, biasanya memiliki topik tertentu dan disusun secara sistematis. Dalam konteks penulisan karya ilmiah, buku sering menjadi sumber referensi utama untuk mendukung argumen atau menyediakan informasi yang telah mendalam tentang topik yang dibahas. Selanjutnya yaitu J, laporan penelitian. Laporan penelitian adalah dokumen yang disusun untuk menyajikan hasil dari suatu penelitian ilmiah. Biasanya, laporan penelitian mencakup deskripsi tentang tujuan penelitian, metodologi yang digunakan, temuan utama, analisis data, serta interpretasi dan kesimpulan. Laporan penelitian memiliki struktur yang khas, termasuk bagian pendahuluan, metodologi, hasil, dan kesimpulan. Terima kasih, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke rekan saya, Farhan. Baik, selanjutnya adalah K. Kertas kerja. Kertas kerja adalah dokumen yang berisi analisis mendalam tentang suatu topik tertentu. Biasanya, kertas kerja dibuat untuk menyajikan pemikiran, argumen, atau solusi terkait masalah atau isu tertentu. Kertas kerja bisa berupa tinjauan literatur, analisis kebijakan, atau hasil penelitian yang belum dipublikasikan secara formal. Struktur kertas kerja dapat bervariasi tergantung pada tujuan dan kebijakan jurnal atau institusi yang menerbitkannya. Selanjutnya J. Resensi. Resensi adalah tinjauan atau ulasan singkat tentang suatu karya, seperti buku, film, atau artikel. Dalam konteks karya ilmiah, resensi seringkali digunakan untuk mengevaluasi kelebihan dan kekurangan suatu karya dan memberikan perbandingan kritis tentang relevansinya dengan topik atau bidang tertentu. Resensi biasanya mencakup ringkasan isi karya, analisis tentang nilai keilmuan atau kepraktisan, serta rekomendasi terkait penggunaan karya ilmiah tersebut dalam konteks penelitian atau pelajaran. Yang terakhir adalah kesimpulan. Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa karya tulis ilmiah adalah suatu hasil dari kegiatan menulis yang didasarkan pada penerapan kaidah ilmiah. Karya tulis ilmiah ini mengutamakan aspek rasionalitas, mengusung permasalahan yang bersifat objektif serta faktual. Para ahli seperti Eko Susilo, M. Dwi Loka, Riana, dan Titi Setioningsih, SPD, MPD, telah memberikan definisi yang beragam, namun secara umum menekankan pada penulisan yang didasarkan pada logika ilmu pengetahuan, observasi, evaluasi, dan penelitian dalam bidang tertentu dengan sistematika penulisan yang teratur. Jenis-jenis karya tulis ilmiah yang disebutkan antara lain paper, makalah, modul, diktat atau buku teks, artikel ilmiah, skripsi, tesis, disertasi, dan buku, laporan penelitian kertas kerja, dan resensi. Setiap jenis karya tulis ilmiah memiliki ciri khas dan tujuan yang berbeda, namun semuanya ditunjukkan untuk membangun ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni serta memberikan kontribusi dalam menyelesaikan masalah yang relevan dalam berbagai bidang. Dalam penulisan karya ilmiah, sangatlah disarankan untuk menggunakan bahasa yang lugas, eksplisit, dan mengikuti aturan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Referensi seperti buku Karya Tulis Ilmiah Sosial, edisi revisi, oleh Yunita
T. Winarto, Ibnu Wahyudi, Erza M. Cesin, dan kawan-kawan dapat menjadi panduan yang digunakan dalam menemukan ide atau gagasan serta menuangkan ide tersebut dalam bentuk tulisan karya ilmiah. Dengan demikian, karya tulis ilmiah memiliki peran penting dalam mengembangkan pengetahuan dan memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Bila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.